Hong Ulun Basuki Langgeng. Hancurnya wibawa Nusantara. Dipecundangi agama api. Persepsi Breana Brang. Bahasan ini logika sejarah, saya mengajak menilai dan merasakan dengan logika berpikir berlandaskan fakta sejarah. Kesampingkan semua sejarah yang pernah kita baca versi arus utama saat ini, karena fakta dan kenyataan yang ada tak sesuai dengan alur yang diceritakan selama ini. Sejarah bukan ditulis oleh para pemenang tapi oleh para petualang, karena para pemenang sejati akan menjunjung tinggi kebenaran. Tapi para petualang sejarah adalah para pencari keuntungan. Wibawa Nusantara tua pra-Islam. Kita tak usah jauh-jauh ke Sriwijaya atau Mataram kuno, kita bicara Singosari. Jawa yang dikuasai Singosari pada awal abad 13, sedang diincar oleh kekuatan maha dahsyat, ya, Mongol dengan kaisar legendarisnya. Kekuatan superpower yang jika dibandingkan saat ini setara Amerika atau NATO, sebuah kekuatan militer yang tak tertandingi di zaman itu. Mengincar Nusantara, dengan entengnya meminta untuk tunduk pada mereka, dengan pilihan jelas. Tunduk atau digempur. Tapi apa jawaban tegas Prabu Kertanegara pada saat itu? Tidak tunduk, dan siap perang. Lebih baik mati berkalang tanah, daripada tunduk pada bangsa asing. Dan kita semua tahu bagaimana perjalanan sejarah selanjutnya. Itu hanya gambaran. Bukti bahwa leluhur Nusantara tua sangat berwibawa di mata dunia, tegas berani tak kenal takut, cerdas dan berkarakter. Mengapa bisa? Karena mereka memiliki jati diri yang kuat dan tak tergoyahkan, yakin dan percaya pada kekuatan sendiri, menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri. Memiliki kesadaran dan persatuan yang kuat, setia pada raja, dan memiliki keyakinan untuk tak takut mati. Mengapa tak takut mati? Karena mereka memegang ajaran budi luhur dari ajaran kebajikan leluhurnya. Tapi semua itu musnah semenjak masuknya agama Gurun ke Nusantara. Pasca keruntuhan Majapahit dan masuknya ajaran Gurun, segala wibawa itu punah. Dimulai dari perebutan kekuasaan dari para keturunan Fatah di Demak, intrik para wali dalam berebut pengaruh. Kesultanan-kesultanan di Jawa itu tak ada yang berumur panjang. Demak tak sampai 1 abad. Padahal katanya disokong oleh para wali yang maha sakti. Pajang apalagi, hanya seumur Joko Tingkir. Lalu Mataram Islam, belum apa-apa sudah tunduk pada Turki Ottoman, secara politik dan ideologi, Mataram Islam hanya mirip negara bagian Turki Utsmani. Pataka lambang kerajaan bertulis huruf Arab, bukan huruf Jawa, sebagai tanda takluk. Baru beberapa puluh tahun, datanglah orang-orang Eropa, membawa malapetaka baru buat Jawa. Penguasa Jawa, kecuali Belambangan, yang dipegang Mataram Islam tak mampu berbuat banyak. Memang ada perlawanan tapi dapat dengan mudah dinetralisir Belanda. Dengan mudah negara Curut Belanda menguasai Jawa, dengan cara mengadu domba para penguasa yang tamak dan culas, untuk melawan sultannya sendiri. Bahkan yang lebih parah, para penguasa dibuat menindas rakyatnya sendiri. Jawa tunduk takluk pada negara Curut Belanda yang kekuatannya tak sampai 1/5 kekuatan Mongol. Mengapa begitu mudah? Belanda bukan sangat kuat tapi cerdik. Mereka tahu mental orang-orang Nusantara tidak sekuat dulu. Orang-orang Nusantara sudah tak punya jati diri dan keyakinan yang kuat dan teguh. Mereka bukan lagi masyarakat yang kuat dan setia seperti di zaman para raja. Tak punya lagi mental petarung sejati. Orang-orang Nusantara telah dijongoskan mentalnya oleh para penyebar agama Gurun. Menjadi orang-orang yang mudah tunduk, ajaran yang mematikan akal telah membuat orang-orang Nusantara menjadi lemah dan mudah dikuasai. Saya tidak mengatakan tak ada perlawanan sama sekali, tetap ada perlawanan dengan semangat jihad. Tapi semua dapat dipatahkan Belanda dengan cara licik dan adu domba. Belanda sangat tahu orang-orang Nusantara kini berbeda dengan orang-orang Nusantara di zaman raja-raja. Jangan disangka orang-orang Eropa baru masuk ke Nusantara di zaman Islam. Sudah berabad-abad orang Eropa datang ke Nusantara, tapi mereka tak berani macam-macam. Celaka datang ketika mereka mengetahui kelemahan Nusantara baru semenjak masuknya agama Gurun. Dan seperti yang terjadi dan menjadi kenyataan sejarah. Negeri Nusantara diacak-acak ratusan tahun, bahkan hingga saat ini. Oleh siapa? Oleh orang-orang licik. Karena apa? Karena kita bodoh dan lupa jati diri dan ajaran leluhur. Mengapa bodoh? Karena selama 500 tahun ini kita diajarkan kebodohan. Siapa yang mengajarkan kebodohan? Ya orang-orang yang menyebar agama di Nusantara 500 tahun ini. Siapa mau terus bodoh?
Hong Ulun Basuki Langgeng.